Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana suara-suara yang tak pernah terdengar akhirnya punya ruang untuk didengar. Hari ini, kami hadirkan kisah nyata yang memilukan tentang seorang menantu yang dianggap tak lebih dari babu, disiksa setiap hari. Hingga akhirnya, keadilan datang dengan cara yang tak pernah disangka. Jangan lupa siapkan hati, karena kisah ini akan meninggalkan bekas. Aku masih ingat hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini. Rumah besar, bersih, dengan lantai putih mengilap dan bau melati dari setiap sudutnya. Tapi seindah-indahnya rumah, tak ada kehangatan di dalamnya. Bu Rumi berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada. Tatapannya dingin, seperti menilai barang murah yang baru dibeli anaknya. Haris tersenyum, menggenggam tanganku, seolah semua baik-baik saja. Masuk. Tapi jangan pikir kamu bisa ongkengkeng di sini ya, kata Bu Rumi pelan, tapi tajam. Aku tersenyum sopan, menunduk, dan mengangguk. Iya Bu. Hari-hari berikutnya seperti berjalan di bara. Setiap pagi aku dibangunkan sebelum azan subuh, bukan oleh alarm, tapi oleh suara keras ketukan sendok ke panci dari arah dapur. Woi, bangun. Ini rumah, bukan hotel, teriaknya. Aku terkaget-kaget. Haris masih tidur pulas di sebelahku. Aku bangun, buru-buru memakai kerudung dan keluar kamar. Di dapur, dia sudah berdiri dengan muka masam, menunjuk lantai ruang tamu. Itu pel. Lantai harus kinclong. Jangan sampai ada bekas kaki. Aku mulai mengepel tanpa sarapan. Tanpa sempat cuci muka. Tanganku pegal, badanku masih lemas. Tapi aku tahu, membantah hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, aku kehabisan gas. Aku panik, buru-buru membangunkan. Haris, Mas, gasnya habis. Aku belum sempat masak. Ya udah, bilang ibu aja, jawab Haris. Setengah sadar, dengan ragu aku ke kamar Bu Rumi dan mengetuk pelan. Dia membuka pintu, matanya langsung menyorotku dengan tajam. Gas habis Bu, belum sempat aku menjelaskan. Dia menarik lenganku, kasar. Emangnya cuman kamu yang bisa masak sana? Ke tetangga, jangan manja, katanya sambil menjewer tanganku. Perihnya terasa sampai ke tulang. Siangnya, ketika aku sedang menyetrika baju, aku salah menata letak setelan yang katanya khusus arisan. Aku tak sengaja menekan bagian lengan terlalu lama, meninggalkan bekas sedikit gosong. Begitu dia melihatnya, Bu Rumi langsung melempar setrika ke arahku. Aku refleks menghindar, tapi setrika itu tetap menyambar lenganku. Panasnya luar biasa. Aku hanya meringis dan menahan air mata. Tak ada yang membelaku. Haris hanya diam di sudut ruang tamu, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Mau sampai kapan? Kamu bikin malu keluarga ini? Hah? Dasar perempuan kampung, bentak Bu Rumi malam harinya. Aku mengoles luka bakar itu, diam-diam di kamar mandi, sendiri, tanpa suara. Haris mengetuk pintu, tapi aku tak menjawab. Kamu kenapa sih? Ibu memang begitu. Kamu sabar aja, namanya juga orang tua, katanya saat aku keluar. Aku memandangi wajahnya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada niat untuk melindungi. Kamu lihat sendiri tadi Mas, dia lempar setrika ke aku. Haris menghela napas panjang. Kamu jangan get-getin masalah, ibu juga capek. Kamu harus ngerti, aku tidak bisa menjelaskan bagaimana rasanya diperlakukan seperti pembantu di rumah yang seharusnya jadi tempat aku merasa aman. Setiap hari aku harus mencuci baju seisi rumah, menyikat kamar mandi, belanja ke pasar, dan melayani semua tamu yang datang sendirian. Satu kali aku terlambat membuka pintu karena tertidur di lantai dapur. Dia menyiram mukaku dengan air dingin, lalu menamparku. Kalau kamu tidur mulu, buat apa tinggal di sini? Keluar aja sana, katanya. Haris hanya melihat, lalu kembali ke kamar. Hari demi hari, aku kehilangan rasa percaya pada suamiku. Tapi, aku juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Ibuku di kampung sedang sakit-sakitan, dan aku tak tega membebani. Aku bertahan karena aku berpikir, cinta bisa menyembuhkan semuanya. Tapi ternyata tidak. Ada satu malam saat aku duduk sendiri, di sudut dapur setelah mengepel, tubuhku gemetar. Bekas luka di tanganku terasa perih. Aku mendengar suara langkah Haris masuk. Dia berdiri di belakangku. Kamu kenapa nangis? Tanyanya, suaranya datar. Mas, aku nggak kuat. Dia bukan ibuku, tapi dia anggap aku bukan siapa-siapa. Dia tak menjawab, lalu pergi.
Waktu berjalan, tapi perlakuannya tak berubah. Tiap pagi ada saja kesalahan yang dia cari. Aku pernah memasak sayur yang katanya kurang asin. Dia lempar mangkok ke arahku. Kaca pecah mengenai kakiku. Tapi dia malah bilang aku drama. Ketika aku bilang aku lelah, dia tertawa dan menyuruhku berhenti sok manja. Yang menyakitkan bukan cuma karena disiksa, tapi karena tak dianggap, tak punya suara, tak ada arti. Aku mulai diam. Tapi di dalam kepalaku, pertanyaan itu terus berputar. Apakah Haris mencintaiku? Atau dia hanya memilih diam demi warisan ibunya? Pertanyaan itu menggantung lama. Lebih lama dari semua jeritan dan tangis yang aku sembunyikan di balik pintu kamar mandi. Dan malam itu, aku terbangun oleh suara sendok yang sengaja dijatuhkan ke lantai oleh Bu Rumi. Kalau kamu gak bangun sekarang juga, jangan salahkan aku. Aku menarik napas dalam. Kakiku terasa berat. Tapi aku tahu, aku harus bangkit. Hari ini belum selesai, dan aku belum selesai dengan semuanya. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh berat dan luka di lengan yang masih perih. Bekas lemparan sendok kemarin belum sembuh. Tapi suara lantang dari dapur kembali memaksaku berdiri. Tanganku gemetar saat membuka pintu kamar, napasku belum teratur. Dan aku belum sempat menelan ludah ketika Bu Rumi sudah berdiri di ambang pintu. Cepat, airnya belum kamu panasin, katanya sambil menunjuk termos besar di dapur. Aku mengangguk pelan, menahan nyeri di pundak. Kakiku terasa kesemutan saat menyentuh lantai, tapi aku tetap melangkah. Di dapur, aku mengisi panci besar dengan air dan menyalakan kompor. Bau gas yang menyengat membuatku mual, tapi aku tak berani menutup hidung. Jam 7 kurang 10 menit, Bu Rumi sudah kembali duduk di kursi rotan di depan TV, sambil menggetik-getikan kakinya. Tangannya memegang sapu lidi, dan matanya tajam, memperhatikan setiap gerakku. Aku menyiapkan teh dan roti, meletakkannya di atas meja kecil di depannya. Tapi belum sempat aku kembali ke dapur, dia sudah berdiri. Ini kenapa tehnya nggak panas? Suaranya meninggi. Maaf Bu, airnya tadi. Belum selesai aku menjelaskan. Tangannya menarik lenganku dan menyeretku ke dekat kompor. Dia panci yang tadi kupakai untuk merebus air, dan sebelum aku sempat mundur, dia menyiramkannya ke kakiku. Air panas itu menyambar kulit seperti pisau. Aku menjerit, tapi langsung dibungkam dengan makian. Kalau kamu masih pengen tinggal di sini, jangan jadi bodoh. Aku terduduk di lantai, menangis pelan. Haris masuk dari kamar, melihat sekilas, tapi hanya menghela napas. Ibu cuma ngajarin kamu disiplin, katanya datar, lalu keluar rumah tanpa menoleh lagi. Aku tidak pingsan, aku sadar penuh. Rasa sakitnya bukan hanya di kaki, tapi juga di hari. Lebih dari semua luka bakar yang membakar kulitku, yang membakar jiwaku, adalah diamnya Haris. Siang itu, meski kakiku melepuh, aku tetap disuruh mengepel halaman. Hujan turun perlahan, tapi aku tak diizinkan berhenti. Tanganku gemetar memegang gagang pel. Bajuku basah kuyup, tubuhku menggigil. Tapi jika aku menolak, air panas itu akan kembali datang. Aku terdiam di tengah halaman. Tidak tahu lagi siapa aku dan apa yang sedang aku jalani. Malamnya, tubuhku panas. Aku menggigil, menggigit sudut selimut untuk menahan rasa terbakar dari dalam. Tapi Bu Rumi membangunkanku lagi. Bangun, ayamnya belum dimasak. Tamu mau datang besok pagi. Aku menggeleng, tapi dia menarikku dari tempat tidur menyeretku ke dapur. Saat aku lambat memotong daging karena tubuhku lemas, dia menyiramkan lagi air mendidih ke punggungku. Aku jatuh tersungkur, menangis sambil memeluk lantai. Jangan sok sakit, kamu pikir di rumah ini bisa enak-enakan? Bentaknya. Aku tidak tahu lagi apakah tubuhku masih bisa merasakan perbedaan antara sakit dan tidak. Tapi di dalam pikiranku, sesuatu mulai berubah. Aku tidak lagi takut pada rasa sakit. Aku hanya mulai muak, rasanya seperti semua dinding di rumah ini mengawasi, menertawakan kepatuhanku yang tanpa batas. Aku mulai membayangkan, bagaimana jika air panas itu kubalikkan ke wajahnya. Bagaimana rasanya jika dia yang menggeliat, menangis, dan berteriak seperti aku. Tapi aku diam, dan menahan semua itu dalam kepala. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas. Tapi aku tahu, aku tidak akan begini selamanya. Aku bukan tanah liat yang bisa diinjak tanpa bentuk. Setiap malam aku mencoba tidur sambil menahan nyeri dari luka yang tak pernah sempat sembuh. Luka di punggungku bernanah, berbau, dan aku tak diizinkan membeli salep. Bu Rumi malah berkata,
Nggak usah lebay, itu cuma lecet. Dalam kamar yang gelap, aku hanya bisa meringkuk, menggigit lengan sendiri, agar tangisku tak terdengar. Di luar kamar, terdengar suara TV dari ruang tengah, disusul oleh suara Burumi yang tertawa keras menonton sinetron. Ada saat aku merasa aku sudah gila. Tubuhku lemah, pikiranku kabur, tapi justru di situ aku mulai kuat. Di tengah keputusasaan, aku mulai mengenal sesuatu yang baru dalam diriku. Kemarahan yang dingin, bukan yang meledak-ledak, tapi yang diam dan perlahan menumpuk. Dan pada suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman dengan tangan terluka dan baju yang basah, aku melihat Burumi berdiri di ambang pintu dapur. Di tangannya ada ember kecil. Dia, hanya menatapku, lalu perlahan menuangkan isinya ke lantai. Air mendidih. Mataku terpaku pada asap yang mengepul dari ubin. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai tahu, aku harus mencari cara. Aku harus tahu kapan waktunya. Tapi belum sekarang. Belum sekarang. Asap dari air mendidih yang tadi dituangkan Bu Rumi masih tertinggal di ubin belakang dapur. Aku menyapu sisa panasnya dengan tatapan kosong. Kaki kiriku masih terasa pedih sejak siraman sebelumnya. Tapi aku sudah terbiasa. Yang belum terbiasa adalah tatapan orang-orang di luar rumah. Mereka mulai menoleh setiap aku lewat, membisikkan sesuatu di antara. Aku tahu mereka melihat luka di tanganku, bekas merah di pipi yang belum hilang, dan langkahku yang timpang. Tetangga depan rumah, Bu Heni, sempat menghampiri saat aku membuang sampah. "Enduk, itu lukanya kenapa? Kok belum sembuh juga?" tanyanya pelan, penuh ragu. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa malu dan takut. "Kecipratan minyak waktu goreng ikan, Bu," jawabku cepat. Aku tahu, Bu Heni tak langsung percaya. Matanya menelusuri wajahku, lalu melihat ke arah rumah. "Kalau butuh bantuan, bilang ya, Ibu ada kok," katanya sebelum berbalik masuk. Tapi aku tidak berani bicara lebih, bahkan untuk mengangguk pun terasa berat. Mulutku keluh, seolah jika aku jujur, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Sore itu, aku berjalan ke warung untuk membeli sabun cuci. Tubuhku terasa ringan, seperti melayang. Tapi kepalaku berat dan berdenyut. Aku terus berjalan meski pandanganku buram. Setibanya di depan warung, aku memegang pinggiran etalase. Lalu semuanya gelap. Aku sadar saat beberapa orang sudah mengerumuniku. Tubuhku terbaring di atas kursi plastik, dengan kain basah di dahiku. Nafasku pendek. Seseorang berbisik ingin membawaku ke klinik. Tapi sebelum itu sempat terjadi suara. Teriakan itu datang. "Ngapain kalian urusin dia? Dasar tukang bikin malu!" Bentakan Burumi memecah kerumunan. Dia menarik tanganku dengan kasar, membuatku terhuyung. Orang-orang terpaku. Beberapa hendak bicara, tapi dia tak memberi celah. "Sakit sedikit aja dibesar-besarin. Pingsan drama," katanya sambil menarikku pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung dipaksa berdiri di dapur. Disuruh mencuci piring yang menumpuk. Tanganku masih gemetar. Tapi aku tetap menggosok piring, satu persatu. Saat aku menjatuhkan satu mangkuk, pecahannya memercik ke kakiku. "Bisa apa sih kamu ini?" Dia menamparku keras di depan pintu. Tepat ketika dua tetangga lewat, aku menatap mereka. Mereka menunduk dan berjalan cepat. Tidak ada yang bertanya. Aku sendiri. Malamnya, Haris pulang. Aku mencoba bicara. Suaraku pelan. "Hampir tidak terdengar, Mas. Aku tadi pingsan di depan warung. Orang-orang nolongin. Tapi Ibu malah, aku udah dengar." "Kamu jangan nyusahin Ibu terus ya," potongnya. Tanpa melihat wajahku, kata-kata itu lebih tajam dari tamparan tadi siang. "Aku nggak nyusahin, Mas. Aku cuma butuh kamu ngerti. Aku sakit, Mas. Badanku luka semua. Aku juga capek tahu. Kamu kira aku senang dengar omongan tetangga karena kelakuan kamu?" Balasnya dingin. Saat Haris masuk kamar, aku terduduk di lantai. Aku memegangi dada sendiri. Bukan karena sesak, tapi karena sepi. Aku benar-benar sendiri. Mulai malam itu, aku menyimpan sobakon-sobakon kecil kertas di bawah kasur. Di situ aku menulis satu persatu kejadian. Kapan aku disiram? Berapa lama aku dikurung? Bagian tubuh mana yang sakit? Siapa yang melihat? Aku menyimpannya dalam kantong plastik. Dan aku sembunyikan di balik baju-baju lama. Aku tidak tahu akan kugunakan untuk apa. Tapi aku ingin mencatat, agar rasa sakitku tidak lenyap begitu saja. Pagi-pagi sekali,
Aku menyapu halaman sambil menahan nyeri dari punggungku. Bekas luka lama mulai bernanah. Baju yang kukenakan lengket karena keringat dan darah kering. Aku melihat anak-anak sekolah lewat, beberapa menatap, ada yang berbisik. Salah satu dari mereka menunjuk lenganku yang memar. Burumi keluar membawa kursi, lalu duduk di teras sambil menatap tajam ke arahku. Kalau kamu bikin malu keluarga ini lagi, kamu keluar dari rumah ini. Tapi jangan bawa Haris, dia tetap anak. Saya, ucapnya datar. Aku terdiam. Di benakku, muncul satu pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan keras-keras. Apakah Haris lebih mencintai ibunya daripada aku? Atau, sejak awal, dia memang tidak pernah benar-benar memilihku? Aku mulai menghitung hari dalam kepalaku. Bukan menghitung hari untuk kabur, tapi menghitung berapa banyak luka yang sudah kuterima, dan berapa lama aku bisa tetap waras. Kedok, aku merasa suaraku sudah tidak punya bobot apa-apa di rumah ini. Kadang aku takut bangun pagi, dan melihat wajahku sendiri di cermin. Dan pada malam yang sunyi itu, ketika aku membuka kembali catatan kecil yang kusimpan diam-diam, satu pertanyaan berulang, muncul dalam pikiranku. Sampai kapan aku harus menunggu? Haris berubah, sementara aku yang setiap hari hancur perlahan. Malam sebelumnya, aku duduk dalam gelap, memandangi sobakon-sobakon kertas yang kubuka pelan dari balik kantong plastik di bawah kasur. Di balik bau apek baju yang tak pernah dipakai lagi, kutemukan catatan yang mulai membentuk sebuah pola. Semua luka, semua waktu, semua saksi yang pernah melihatku, tergelincir di bawah kaki Burumi. Pagi harinya, aku belum sempat membereskan catatan itu saat suara ketukan keras di depan rumah memecah keheningan. Assalamualaikum, suaranya lembut, namun jelas. Aku mengenal suara itu. Ibuku, tubuhku seketika gemetar. Aku tak tahu harus senang atau takut. Aku membuka pintu perlahan, dan di hadapanku berdiri perempuan tua dengan wajah lelah, mengenakan kerudung lusuh dan membawa bungkusan plastik hitam berisi makanan dari kampung. Matanya langsung menatap lenganku yang dibalut kain, lalu naik ke wajahku yang penuh bekas lebam. Ya Allah, Rina, ucapnya pelan, sambil menahan napas. Aku belum sempat menjawab, ketika langkah keras Burumi menghentak dari belakang. Ini siapa? Tanyanya tajam. Aku membuka mulut, tapi suaraku tidak keluar. Ibuku maju satu langkah, mencoba tersenyum. Saya, ibunya Rina, Bu. Dengar kabar dari tetangga, saya cuma mau lihat keadaan anak saya. Tahu diri dong, Bu. Ini rumah orang. Mau ngajarin saya gimana urus anak? Bentaknya langsung. Ibuku terdiam, lalu menunduk. Rina ini sekarang istri, anak saya. Ngapain kamu datang-datang dari kampung bawa cerita sedih? Bikin malu. Aku tercekat. Ibuku tetap berdiri, tak bergeser. Matanya mulai berkokek-kokoka. Rina baik-baik saja, Bu, kataku lirih, sambil menunduk. Kata-kata itu menusuk dadaku sendiri. Aku melihat wajah ibu seperti runtuh. Dia tahu aku berbohong, tapi dia hanya mengangguk pelan. Ya sudah, Bu, saya pulang. Saya titip Rina ya. Gak usah dititip, anak saya tahu sendiri cara ngurus rumah tangga. Kamu gak usah ikut campur. Burumi menyambung lagi. Ibuku melangkah mundur. Di depan pagar, dia berhenti, lalu menoleh. Rina, kalau kamu gak kuat, kamu pulang. Ibu di rumah nungguin kamu. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, menahan air mata, menahan luka, menahan keinginan untuk lari dan memeluknya. Tapi tubuhku seperti dipaku, mulutku terkunci. Ketika ibu benar-benar pergi, Burumi langsung menarikku masuk. Dasar kurang ajar, mau bikin malu keluarga? Hah? Suruh-suruh orang kampung datang nyari perhatian? Dia mendorongku masuk ke kamar mandi, lalu mengunci pintunya dari luar. Diam di sana, sampai kamu belajar jaga harga diri suami. Aku duduk di lantai kamar mandi, punggungku bersandar pada dinding lembab. Sinar lampu redup dari atas membuat semuanya terlihat lebih suram. Bau sabun yang basi dan lembab dinding kamar mandi membuat dadaku mual. Kakiku sudah tak kuat berdiri. Aku hanya duduk diam, menatap lantai, mencoba menghitung detik, tapi waktu terasa beku. Tidak ada suara dari luar, tidak ada tanda bahwa pintu akan dibuka. Malam merayap masuk. Aku mulai menggigil. Udara lembab membuat lukaku terasa gatal, perih, dan menyusap. Tapi lebih dari rasa sakit itu, aku dihantui suara ibu di depan pagar. Suara yang perlahan menghilang, tak mampu menembus tembok rumah ini.
Saat akhirnya pintu dibuka beberapa jam kemudian, Haris berdiri di ambang pintu. Ekspresinya datar, tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Kamu bikin malu. Ibu bilang, kamu ayo kayak orang kampung buat ngadu, itu nggak dewasa, katanya. Aku tidak menjawab, aku hanya berdiri perlahan, mengangkat kaki dengan hati-hati, melangkah, keluar dengan tubuh menggigil. Haris menambahkan, kalau kamu bikin keributan lagi, jangan salahin aku kalau aku ikut ibu. Kata-kata itu seperti pisau terakhir yang menembus dada. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Sikap Haris, atau kenyataan bahwa aku masih berharap dia suatu hari akan berubah. Di kamar, aku kembali mengambil catatan dari bawah kasur. Kertas-kertas, itu basah karena tanganku yang gemetar. Aku membaca lagi satu persatu. Kali ini tidak dengan air mata, tapi dengan napas panjang dan rasa hampa. Aku tidak tahu kapan, tapi malam itu, aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan mati dalam keadaan seperti ini. Jika mereka tidak membiarkanku hidup seperti manusia, maka aku akan hidup seperti batu diam, keras, dan tak tergoyahkan. Dan saat kulipat kertas terakhir dan menyembunyikannya kembali, suara Burumi terdengar dari luar kamar, sedang berbicara dengan tetangga. Aku mendengar namaku disebut, tertawa. Seolah semuanya baik-baik saja. Aku diam, tapi dalam hati, sesuatu mulai bergerak, perlahan, pelan, tapi pasti. Sejak malam ibu diusir dari depan rumah, dan aku dikurung dalam kamar mandi berjam-jam, aku tak lagi menjadi diriku yang dulu. Bukan karena aku tidak lagi merasa sakit, tapi karena rasa sakit itu sudah tak menimbulkan air mata. Luka di punggungku masih basah, dan perihnya menyentak tiap kali baju tidur menyentuh kulit. Tapi aku sudah tak menangis. Aku duduk di sudut kamar malam itu, meraba bagian tubuh yang hangus oleh air panas. Dalam diamku, aku mengingat dengan sangat jelas bagaimana tatapan ibuku tertinggal di balik pagar penuh tangis, tapi tak bisa menolong. Keesokan harinya, aku kembali menjalankan tugas seperti biasa, mengepel, mencuci, memasak, dan membersihkan kamar Burumi. Ia tak bicara banyak setelah kejadian itu, tapi pandangannya lebih tajam. Suaranya lebih sering membentak dari belakang pintu. Setiap kali aku melewati dapur, dia membuntuti langkahku. Air panas tetap mendidih di atas kompor, siap kapan saja diciduk untuk menyiram punggungku. Tapi kali ini, aku tak gentar. Aku menatap panci itu setiap kali lewat, bukan dengan takut, tapi dengan rencana. Aku mulai menghafal waktu-waktu sibuk Burumi. Kapan dia duduk menonton TV, kapan dia ke belakang rumah untuk menyiram tanaman, dan kapan biasanya dia mengisi air ke dalam ember logam untuk pelajaran barunya padaku. Aku meminjam termos kosong dari tempat cucian dan menyembunyikannya di bawah meja kecil dekat tempat cuci piring. Setiap kali aku merebus air, aku tuangkan sebagian ke dalam ember kecil yang kutaruh di bawah kolong dapur luar. Kukunci rapat dengan penutup bekas baskom nasi. Tak ada yang mencurigai. Hari-hari berlalu seperti biasa. Teriakan, cacian, dan siksaan masih datang silih berganti. Tapi aku sudah tak lagi merasa seperti korban. Aku mulai menyusun waktu, bukan untuk lari, tapi untuk berdiri. Sore itu, matahari condong ke barat. Udara lembab, dan daun-daun bunga kertas di halaman belakang mulai layu. Burumi memanggilku dari dalam. "Rina, siram bunga itu. Kamu mau rumah ini jadi kuburan?" Aku berjalan pelan keluar, mengambil ember kosong, dan menaruhnya di bawah keran. Tapi sebelum menyentuh air, aku menoleh ke arah dapur. Burumi sedang membungkuk, mengambil sesuatu di dekat rak, tempat biasa ia menyimpan air panas untuk menyiksaku. Aku tahu posisi itu. Punggungnya terbuka. Dia tidak tahu aku ada di belakang. Tanganku meraih ember yang kusembunyikan sejak 3 hari. Lalu, air di dalamnya masih hangat, cukup panas untuk menyakiti, tapi tidak cukup mendidih untuk membunuh. Aku melangkah perlahan. Kaki kiriku masih terasa ngilu, tapi aku tak peduli. Aku berdiri di belakangnya, menatap punggung yang selama ini berdiri sombong di atas derita orang lain. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Aku hanya menahan gemuruh di dadaku sendiri. Dalam sekejap, aku angkat ember itu dan menyiramkannya, tepat ke arah tubuh bagian belakangnya. Jeritannya langsung pecah. "Aha, panas! Astaga!" Dia terjatuh. Tubuhnya menggeliat-geliat di lantai dapur, memegangi bagian punggung yang tersiram. Suaranya menggaung di seluruh rumah. Haris berlari dari kamar depan, panik melihat ibunya berteriak dan merangkak ke sudut dinding. "Astagfirullah, ibu kenapa?" Haris mendekat.
lalu menoleh padaku. Matanya membesar. "Rina, apa kamu yang..." Aku hanya berdiri, tak berkata apa-apa. Ember kosong masih dalam genggaman tanganku. Aku menatap tubuh yang menggeliat itu. Tubuh yang dulu berkali-kali membuat kulitku hangus. Menangis tanpa suara. "Apa-apaan ini? Kamu gila?" "Ya, kamu bisa dipenjara. Tahu nggak?" Aku tetap diam. Haris memeluk ibunya yang kini menangis. Kesakitan. Tapi aku melihat sesuatu yang berbeda kali ini. Tak ada lagi kekuatan di tubuh Burumi. Dia gemetar tubuhnya dan matanya terbelalak seolah tak percaya bahwa air panas bisa datang dari arah yang tak ia duga. Di dalam dadaku, aku merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan lega, bukan puas, tapi juga bukan bersalah. Seperti ada ruang yang hampa, kosong, tapi tenang. Tapi saat kulihat Haris membopong ibunya ke kursi, sambil masih memandangku dengan wajah penuh tuduhan, aku sadar ini belum selesai. Ini bukan akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang belum bisa kutebak arahnya. Tapi aku tahu satu hal. Kali ini mereka tahu bahwa aku bukan lagi budak diam yang bisa diinjak. Dan saat Haris kembali menatapku, tidak ada kata yang keluar. Hanya ketegangan di udara. Dan sunyi yang mulai menyesakan. Suara jeritan Burumi sore itu masih terngiang di telingaku. Tatapan Haris yang campur aduk antara panik dan benci juga belum hilang dari benakku. Ember kosong di tanganku sudah lama kuletakkan. Tapi hawa panas dari air yang tadi kusemburkan masih terasa di sekitar rumah. Aku duduk di sudut dapur malam itu, menatap lantai yang kini basah oleh air yang tadi menyiksa. Tapi bukan aku yang menggeliat kali ini. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, suara tangisan yang terdengar bukan milikku. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Bukan menjadi tenang, tapi menjadi lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa terasa seperti tempat asing. Burumi tak lagi membentak. Dia hanya duduk diam di kursi, berselimut kain tipis. Meski cuaca panas, wajahnya pucat, dan matanya tak pernah lepas dari pintu dapur. Setiap kali aku memanaskan air, meskipun hanya untuk menyeduh teh, dia langsung menjerit dan melindungi kepalanya. Jangan siram aku. Harhop. Aku tak menyentuhnya. Haris mulai bingung. Beberapa kali dia mencoba memeluk ibunya, menenangkan, tapi Burumi malah mendorongnya, memukul-mukul udara. Dia mau bunuh aku. Dia mau bakar aku. Haris menoleh ke arahku. Tapi aku hanya berdiri diam di dekat wastafel. Wajahku datar, tanganku tetap mengaduk air panas dalam panci. Malam berikutnya, ketakutan Burumi makin menjadi. Saat sedang makan malam, suara pelan dari ceret mendidih membuatnya menjatuhkan sendok dan kabur ke kamar. Aku mendengarnya meracau di balik pintu yang terkunci. Rina, jangan, ampun, aku nggak kuat lagi. Aku menggenggam gagang sendok lebih kuat, tapi tak berkata apa-apa. Haris mendekatiku, suaranya pelan. Aku nggak tahu kenapa ibu jadi kayak gini. Dia trauma, ya kamu tahu nggak Rin? Aku menoleh, lalu mengangkat bahu. Mungkin air panas memang lebih menyakitkan dari yang kita kira. Dia mematung, tak menjawab. Beberapa malam kemudian, saat rumah hening, terdengar suara pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Aku mendekat, suara isakan kecil datang dari dalam. Aku ketuk pelan. Ibu, tak ada jawaban. Tapi aku mendengar suara gumaman, pelan dan putus-putus. Aku nggak mau. Jangan siram lagi Rina, dia ada di belakangku. Dia mau balas. Aku terpaku, dada kiriku terasa sesak. Aku tahu aku menyakitinya, tapi aku tidak pernah menginginkan ini. Esok paginya, Haris kembali memarahiku. Tapi bukan karena air panas, bukan karena luka ibunya, melainkan karena ibunya sekarang seperti orang linglung. Takut pada suara, takut pada bayangan, takut mandi. Bahkan, suara air keran pun membuatnya menjerit. Kamu puas? Sekarang ibu kayak orang gila. Kamu puas, Rin? Bentaknya. Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini hanya trauma? Ataukah ada yang lebih? Aku mulai mendengar suara air di dalam kepalaku sendiri. Tiap malam, aku merasa seperti dikelilingi uap panas. Seolah air yang kusemburkan pada Burumi kini ikut menyentuhku juga, membakar sisi dalam yang tak terlihat. Di tengah malam, aku pernah terbangun dan merasa lantai tempatku berdiri seperti masih basah oleh air, padahal sudah lama kering.
Apakah ini perasaan bersalah? Atau dendam yang tidak bisa dituntaskan dengan satu ember air saja? Aku mulai takut menatap cermin. Aku takut melihat diriku sendiri sedang tersenyum saat Burumi menggigil. Aku takut, aku mulai menyukai rasa kuasa itu. Dan pada malam kelima, sejak kejadian itu, suara dentingan ceret kembali terdengar. Tapi kali ini, tak ada yang menyalakan kompor. Suara air mendidih tetap terdengar dari dapur. Aku berdiri dari ranjang, membuka pintu perlahan. Dapur gelap, panci masih kosong. Tapi suara air mendidih masih bergema entah dari mana. Suara air mendidih yang terdengar semalam tanpa sumber masih menghantui pikiranku. Panci di dapur tetap kosong. Kompor tak menyala. Tapi suara itu terus bergema dalam telinga. Ketika aku menatap lantai pagi ini, aku masih merasa seolah pijakanku basah. Seperti berdiri di atas genangan yang tak kasat mata. Tapi semuanya kering. Tak ada bekas. Hanya aku yang merasa begitu. Burumi kini semakin kacau. Pagi tadi, saat aku menyalakan keran untuk mencuci beras, dia menjerit dan menutup telinga. Gelas yang dipegangnya jatuh, pecah berhamburan di lantai. Dia menendang pecahannya sendiri, berlari masuk ke kamar dengan nafas tersenggol-senggol. Ampun Rina, jangan bakar aku lagi. Dia terus menyebut namaku, seolah hanya namaku yang hidup di kepalanya sekarang. Bukan Haris, bukan rumah ini, bukan siapapun. Hanya aku dan suara air. Sejak saat itu, Haris berubah. Bukan hanya pada ibunya, tapi padaku. Jujurin, kamu ngapain ke ibu? Kamu kasih dia apa? Aku menatapnya lama. Apa maksudmu? Kamu pasti pakai sesuatu. Ibu nggak pernah begini. Dia keras? Iya, tapi dia nggak pernah. Gila. Aku mengangkat alis. Kamu mau bilang aku nyihir dia? Wajah Haris tegang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dia terus nibet-naibet nama kamu. Dia takut kamu. Dia lihat kamu di mana-mana. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti menarik beban dari dalam dada yang sudah sesak sejak lama. Mungkin karena dia tahu aku yang paling dia sakiti. Jangan balikan fakta, Rina. Haris membentak. Aku mendekat. Fakta apa, Mas? Fakta bahwa selama bertahan-tahan, kamu biarkan aku disiram air panas. Disuruh bersihin rumah dalam kondisi demam, didorong, dijambak, ditampar, ditelanjangi harga dirinya. Kamu tahu semua itu. Tapi kamu diam. Sekarang kamu baru buka suara karena dia takut air. Dia terdiam. Matanya bergetar, tapi dia tak menjawab. Hari-hari berlalu, dan Haris tak lagi mengajak bicara. Dia hanya mengawasi dari jauh, seolah aku benar-benar sesuatu yang harus diawaspadai. Kadang-kadang, dia diam-diam memeriksa barang-barangku, melihat isi lemari, membuka tempat tidur, seolah mencari benda-benda gaib yang tak pernah ada. Aku mulai merasa aneh, bukan karena dia mencurigai aku, tapi karena aku tidak marah. Aku hanya diam. Semakin lama, aku merasa tubuhku tenang seperti air yang sudah berhenti mendidih. Tapi, di dalam, tetap panas. Burumi makin sering menangis dalam tidurnya. Aku mendengarnya mengigau, menggigil, bahkan kadang meludah ke udara sambil berkata, "Pergi, kamu bukan manusia, kamu setan." Suatu malam, Haris membangunkanku dengan suara kasar. "Kamu ikut aku sekarang. Kamu minta maaf ke ibu." Aku duduk perlahan. "Untuk apa?" "Untuk semua yang udah kamu lakuin." Aku tersenyum kecil. "Kamu tahu aku tidak salah. Tapi, kamu tetap paksa aku minta maaf?" Dia menatapku dengan amarah yang ditahan. "Kamu udah keterlaluan, Rin. Aku nggak kenal kamu lagi." Aku berdiri, menatap wajahnya dalam gelap. "Mas, kamu bilang aku keterlaluan. Tapi selama ini kamu diam saja saat aku disiksa. Saat aku dipermalukan. Saat aku diusir dari martabatku sendiri. Siapa yang lebih gila sekarang? Aku, yang akhirnya melawan, atau kamu, yang sejak awal tak pernah berani membela istrimu sendiri?" Haris tak berkata-kata. Dia berbalik meninggalkanku. Begitu saja, aku duduk kembali di tepi ranjang, menatap bayangan tubuhku sendiri di kaca lemari. Tak bergerak, tak bicara, tapi bayangan itu terasa asing. Dalam hening malam yang hanya diisi suara napas ketakutan dari kamar sebelah, aku mulai bertanya, apakah ini yang disebut pembalasan? Ataukah ini bentuk lain dari kesetanan yang perlahan tumbuh dalam diri orang seperti aku? Entah kenapa, saat lampu kamar mati karena korsleting kecil, aku tak terkejut. Aku hanya duduk diam dan membiarkan gelap datang.
Gelap malam sejak korsleting kecil kemarin, seolah tak pernah benar-benar pergi. Lampu ruang tengah memang sudah dinyalakan kembali. Tapi rasa dingin dan sunyi yang tertinggal di rumah ini tak bisa diterangi apapun. Setelah Haris menuduhku gila, tak ada lagi percakapan panjang di antara kami. Hanya gerokan-gerokan kecil, suara kursi digeser, langkah kaki terburu-buru, dan napas pendek penuh curiga yang terus terulang. Bu Rumi tak pernah lagi keluar dari kamar tanpa merangkak. Setiap kali kulangkahkan kaki melewati lorong, kudengar ia mendesis di bawah meja makan atau menangis di bawah tangga sambil merintih, "Ampun. Jangan lagi, jangan bakar aku." Kadang ia menggerek-gerek lantai dengan kuku yang sudah terkelupas, seolah menggali tanah yang tidak ada. Bahkan Haris yang dulu tak pernah goyah, kini tak lagi bisa menyangkal. Ibunya bukan hanya trauma, tapi sudah lepas dari kewarasan. Siang tadi, Bu Rumi hampir menyiram tubuhnya sendiri dengan air mendidih. Entah bagaimana dia berhasil mencapai dapur, membuka tutup panci yang sedang kupakai untuk rebusan telur, dan mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suaranya lirih tapi menggigil. "Kalau aku bakar diriku sendiri, semua ini selesai kan?" Haris datang tepat saat aku menahan tangannya. Panci tumpah ke lantai. Air panas memercik ke kakiku tapi aku dayem. Kulihat Haris memeluk ibunya yang menggeliat seperti anak kecil yang baru bangun dari mimpi buruk. Tapi saat dia menoleh ke arahku, tatapannya seperti pisau. "Apa kamu puas sekarang, Rin?" katanya pelan, tapi menggigit. Aku tak menjawab. Dalam hati, aku juga mulai bertanya pada diriku sendiri. Pagi-pagi, saat aku bangun dan melihat Haris termenung di teras, wajahnya pucat dan matanya merah, aku tak merasa iba. Justru ada bagian kecil dalam diriku yang merasa tenang, bahwa akhirnya mereka tahu seperti apa rasanya diinjak pelan-pelan oleh orang yang seharusnya melindungi. Hari-hari terus berjalan dengan langkah pincang. Haris kehilangan pekerjaannya, bosnya memecatnya karena tak pernah hadir tepat waktu dan beberapa kali lupa dengan dokumen penting. Ia mencoba bekerja dari rumah, tapi suara teriakan ibunya yang muncul tiba-tiba di siang bolong selalu membuat panggilan video gagal. Dia mulai menyalahkanku lagi, menuduhku sebagai akar dari semua ini. "Kamu kayak racun, Rin, sejak kamu datang, semuanya hancur," katanya malam itu dengan suara berat. Aku hanya menyendok nasi ke piringnya tanpa bicara. Dapur kini sepenuhnya dalam kendaliku. Tak ada lagi yang bisa menyuruhku, tak ada yang bisa melarangku. Tapi kekuasaan itu tak membuatku merasa lebih kuat, justru sebaliknya. Aku mulai melihat bayanganku sendiri di kaca jendela dapur dengan tatapan asing. Wajah yang kucintai dulu, wajah perempuan desa yang penuh harap saat baru menikah, kini hilang. Yang tersisa hanya wajah diam yang tak berkedip saat Bu Rumi memukul-mukul lantai dengan sendok. Yang tersisa hanya tangan dingin yang tak bergerak saat Haris membanting pintu kamar. Karena tak tahan lagi, rumah ini sudah seperti tempat orang kehilangan kewarasan. Tangga jadi tempat tidur Bu Rumi. Dapur jadi tempat Haris mengintai, memeriksa apakah aku meracuni makanan. Lorong kamar jadi tempatku berjalan melam-mulam, menahan suara tawa yang tak seharusnya muncul di dalam kepala. Tetangga tak lagi mampir, bahkan tukang sayur kini hanya meletakkan pesanan di pagar tanpa bicara banyak. Mereka bilang rumah ini angker. Ada suara tangis tiap malam, suara tawa yang hilang timbul, dan bayangan perempuan berdiri di depan jendela meski tirai tertutup. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Yang jelas, aku tak membantah. Yang menakutkan bukan lagi Bu Rumi atau Haris, tapi rasa di dalam diriku sendiri. Rasa puas yang muncul setiap kali melihat mereka menderita. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan saat aku duduk di meja makan, sambil melihat Haris membuang nasi yang belum disentuh. Rasa damai yang muncul saat Bu Rumi menggigil tiap mendengar suara keran menetes. Apakah aku masih manusia? Atau aku sudah menjadi sesuatu yang tumbuh dari sakit dan dendam, lalu berubah jadi makhluk lain yang hanya bisa hidup jika melihat orang lain hancur? Malam ini, aku duduk sendiri di ruang makan, mengaduk air teh hangat tanpa gula. Di kejauhan, terdengar suara Bu Rumi menangis lagi. Dan di sela-sela tangisnya, dia memanggil namaku, lagi dan lagi. Seperti doa terbalik, seperti kutukan yang tak bisa dihapus. Suara tangisan Bu Rumi malam itu masih bergema ketika fajar datang. Meski aku tahu tak seorang pun yang mendengarnya lagi. Tangis yang tak lagi berbentuk keluhan, melainkan jerit ketakutan dari sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri seperti
bayangan panas yang mengejarnya tanpa henti. Pagi itu, setelah semalaman menggigil di bawah meja makan, dia menggigit tangan Haris yang mencoba menariknya keluar. "Ular, ular air, jangan biarin dia lilit aku," katanya sambil meronta, seolah dunia ini bukan lagi miliknya. Tak butuh waktu lama, ambulans datang, membawa serta 2 petugas berpakaian putih yang tak banyak bicara. Mereka mengikat tubuh Burumi yang menjerit menyebut namaku. "Setan air, Rina, kamu pembakar, kamu pembakar!" Jeritannya menggema hingga ke ujung gang, membuat para tetangga diam di balik tirai. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang perlahan menghilang dalam mobil yang melaju. Haris tak menoleh. Wajahnya kosong, tubuhnya gemetar. Dia berjalan masuk tanpa sepatah kata. Tapi saat malam menjelang, dan hanya ada kami berdua di ruang tamu yang lengang, akhirnya dia bicara. "Semua ini karena kamu," katanya pelan tapi tegas. Aku tak menjawab, tak membantah, tak berdebat, karena tak ada yang tersisa untuk dijelaskan. Dia bisa menyalahkanku sepuasnya, tapi semua luka ini bukan mimpi. Luka-luka itu pernah ada, masih ada. Bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Keesokan harinya, aku pergi. Bukan kabur, bukan menghindar, tapi keluar dari pintu yang dulu pernah jadi penjara. Koper kecil di tanganku, dan luka yang tak bisa kulipat rapi. Haris tidak mencegahku. Dia hanya berdiri di depan dapur, menatap kosong ke arah wastafel yang kini tak pernah lagi digunakan oleh siapa-siapa. Aku menyewa kamar kecil di pinggir kota. Tempatnya sempit, catnya mengelupas, tapi di dalamnya tak ada suara makian. Tak ada air panas mendidih. Tak ada suara langkah mencurigakan di malam hari. Aku bisa tidur dengan lampu menyala, atau mati, sesuka hati. Tapi ternyata, kebebasan itu tak seindah yang kubayangkan. Setiap malam, aku terbangun oleh mimpi yang sama. Suara dentingan panci di dapur. Suara air yang mendidih, mendesis. Dan, seseorang yang memanggil namaku dari balik pintu kamar mandi. "Rina, jangan lagi." Aku bangun, tubuhku basah oleh keringat. Aku menyentuh keran untuk mencuci muka. Tapi saat air menyentuh kulitku, aku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa itu tak biasa. Air itu terasa panas, terlalu panas. Padahal aku tahu, aku tidak sedang memasak apapun. Malam-malam selanjutnya, aku menghindari dapur. Aku membatasi waktu mandi. Bahkan aku menampung air di ember 1 hari sebelum, agar tak perlu lagi menyalakan keran saat hari gelap. Mimpi-mimpi itu terus datang. Teriakan Burumi, tatapan Haris, suara gelas pecah. Semuanya berputar seperti kaset rusak yang tak bisa dimatikan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar sudah bebas? Aku sudah meninggalkan rumah itu. Tapi kenapa rasanya seperti rumah itu masih ada di dalam kepalaku? Aku tidak mendengar suara Burumi lagi secara nyata. Tapi kenapa bayangannya seperti tertinggal di balik tirai kamar, di sela lemari, atau di sudut wastafel? Apakah ini ganjaran? Atau sekadar cermin dari siapa diriku sekarang? Aku sudah membalas. Sudah membuat mereka merasa seperti apa yang dulu mereka berikan padaku. Tapi saat aku duduk sendirian malam-malam, tak ada rasa puas, tak ada kemenangan. Hanya hening yang dingin, dan sepi yang menyakitkan. Dulu aku pikir, luka akan sembuh setelah dendam tuntas. Tapi, ternyata, dendam hanya memindahkan luka dari kulit ke jiwa, dari tubuh ke pikiran. Aku menang, mungkin, tapi yang kalah adalah bagian diriku yang dulu masih percaya pada cinta, pada keadilan, pada pengampunan. Kini semua tinggal sunyi. Dan dalam sunyi itu, aku mendengar lagi suara dentingan. Ceret kecil, padahal tidak ada ceret di kamarku. Kadang, keadilan tidak datang dalam bentuk pelukan atau permintaan maaf. Kadang, keadilan datang lewat luka yang dibalas luka, dan jiwa yang akhirnya ikut patah. Inilah kisah tentang seorang perempuan yang bukan mencari kemenangan, tapi cuma ingin diakui sebagai manusia. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa sakit saat mendengarnya, bayangkan bagaimana rasanya jika kalian yang mengalaminya. Hargai setiap manusia di sekelilingmu, karena sekali kau rampas kemanusiaannya, mungkin yang kembali bukan lagi manusia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua luka terlihat di kulit. Sebagian tinggal selamanya di dalam diam.